Ida amma ing dalem nalikane ngimami. Sopo ahadukum salah sijine sira kabeh yang ngantuk tuh wudu, kena air, nggak wudu ya ngajinya kesetanan. An-nasa ing menusa wal yukhaffif mongko becik meringanake sopo ahad, meringankan sopo ahad. Ida syarat amma fi'il madi amma ya ummu amman amma mayu amimu asli amma ya ummu amama ya mumu ahadukum idofah an-nasa af'ul bih al yukhafif amr ghaib fa inna fihim krana satuhune iku ing dalem anas isime inna as-saghira bocah cilik wal kabira lan wong tua wa dha'ifa lan wong lemah wal marid lan wong sakit wa dzal hajati lan wong kang duweni hajat. Wa idza shalla lan ing dalem nalikane salat sapa ahad li nafsihi kaduwe awak dheweke ahad wal yutawil mongko becik ndawa akna sapa ahad ma ing perkara syaa kang kersa sapa ahad ing ma masifnya kemana kan? Ke kampus. Jika seseorang menjadi imam sholat, jika seseorang menjadi imam sholat, maka ringankanlah sebab di dalamnya ada makmum yang kecil wal kabiro dan tua wal dha'ifa dan lemah wal marido orang sakit
Wadal hajati, dan orang yang sedang ada keperluan. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika seseorang sholat sendiri, jika dia sholat sendiri, maka panjangkanlah sekehendaknya. Idza anfaqat, ing dalem nalikane. Maksudnya, kalau kita jadi imam, itu sholatnya jangan dibikin berat, tapi sholatnya dibikin ringan. Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Jika seseorang menjadi imam bagi banyak orang, falyukhaffif, maka ringankan. Maksudnya ringankan, sholatnya jangan kepanjangan. Maksudnya gitu. Surat yang dibaca tuh bukan An-Nisa, bukan Al-Baqarah. Ruku normal, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan ini mah ruku lama, ruku setengah jam, i'tidal 20 menit. Ya makmumnya pada bubar. Kalau jadi imam itu dibikin ringan sholatnya, sebab makmum itu ada as-shohir, ada anak kecil. Wal kabir, ada orang yang sudah tua. Anak kecil tuh pengennya main. Orang tua ototnya sudah cukup rusak. Wal marid, ada orang sakit. Wadal hajat, ada orang yang lagi keperluan, mau masuk kantor. Kalau nggak tepat waktu nanti dimarahin sama pimpinan, atasan, majikan. Imame iki deh, imame si angel, imame kelamaan. Apalagi ada orang sakit, wadhaif, ada orang lemah. Nah, kalau sholat sendirian, soklah silakan. Falyutawwil ma syaa. Maka perpanjangkan sesuai dengan kehendaknya. Artinya Islam itu mengutamakan sosial. Begitu juga seperti ngaji. Ngaji juga jangan kelamaan. Kalau ngaji sampai 2 jam, ya nanti lama-kelamaan santrinya jadi kurang butuh sama ilmu. Tapi ngaji setengah jam, tapi sering itu setengah jam, terus sering daripada 2 jam sekali. Apa aja juga begitu. Orang tuh jangan bikin jenuh. Sekolah tuh udah kelamaan tuh. Masuk jam 7 atau 8. Jam 7, selesai jam 2. Udah kepanak, udah gosong itu di sekolah tuh. Makanya anak sekolah nggak ada yang pinter, anak sekolah nggak ada yang pinter. Taruhan berapa aja juga nggak ada yang pinter. Jauh pinter-pinteran kamu jauh. Tuh jauhnya tuh jauh banget. Karena kebanyakan pelajaran. Terlalu numpuk pelajarannya. Kalau belajarnya santai, sambil nyanyi-nyanyi, sambil dengerin. Ini di sekolah ini, guru ngajar begini, murid-muridnya nggak kayak kamu dengerin begini. Sono, pada timbuk-timbukan, pada
pesawat-pesawatan. Udah gede-gede, nggak bisa apa-apa tuh, udah gede, badan gede, kumisnya udah keluar. Nah, SMA. Tapi itu bahasa Inggris juga nggak bisa ngomong. Kan ada pelajaran bahasa Inggris, nggak bisa ngomong. Yang dihasilkan dari sekolah itu cuma satu, calistung, baca, tulis, dan ngitung. Matangnya tuh, kita sekolah dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Kemampuan hebatnya apa? Calistung, baca, tulis, dan ngitung. Kalau baca, tulis, ngitung nggak usah menghabiskan waktu sampai 12 tahun. Sekolah 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun. Kalau sampai S2 sebenarnya 18 tahun pendidikan tuh. Tapi yang ngomong bahasa Inggris nggak bisa. Terus ada pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya nggak matang, Quran aja nggak bisa. Jangankan muridnya, gurunya aja nggak bisa Quran. Ada lagi pelajaran geografi. Masa yang ngerti ya sih geografi. Fisika paling mumet, bisa cuman tawuran, demenan, pacaran, gaya-gayaan, minta motor sama orang tua. Jadi kayak nggak ada pendidikan, kosong blok. Abi mas sering ngomong kayak gini bukan sama kamu aja, sama anak-anak sekolah sama guru-gurunya juga sering ngomong gini. Padahal kali-kali tak ulang-ulang terus. Soalnya pendidikan tuh kayak bikin bodoh pendidikan. Bukan pendidikannya, sekolahnya. Sering ngomong kayak gitu sama kepala sekolah, sama guru, bahkan sama dosen juga, sambil bercanda atau apa sering ngomong kayak gitu. Dosen-dosen teman-temannya Abi tuh bilang, santri-santri aja kawan sekolah bahaya. Pondok, bener. Bahaya oli apa sekolah, nggak dapet apa-apa. Jadi kayak orang sekolah itu kayak pekerja rodi. Kita kan orang bebas, dan kita terikatnya dengan sebuah aturan di pesantren aja. Nah, kamu ajak ngobrol apa matematika, nggak nyambung anak sekolah. Kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Orang Bu Kiki itu kan punya koperasi warung maksudnya. Di sekolahan SMP Negeri 2 Weru. Weru. Kan jagain warung. Itu anak-anak seumuran si Sakib, si Fahri itu pada nggak bisa ngitung katanya. Kembalian ya. 10.000 dipakainya 3.000, kembalian berapa tuh nggak ngerti, coba ya. Saking apanya? Saking banyaknya pelajaran, pusing, pulang-pulang main handphonenya terus-terusan, dibebasin sama orang tua. Otaknya tuh lama-kelamaan jadi tumpul, melemah. Kalau bicara otak tuh jadi melemah, lemot, nggak diwiridin, nggak disolatin, subuh nggak sholat, duhur nggak sholat, dan kalau sholat tuh padu-paduan baik sholatnya, cenglat, cenglit. Nah, jadi tidak ada pemanasan. Gini, manusia itu kayak mesin, Nah. Jadi kalau anak-anak sekarang pada nggak bisa baca, kalau baca rata-rata bisa, tapi kalau ngitung rata-rata nggak bisa. Nabi tuh mau, Mas Ojan, anak-anak tuh diajarin ngitung cepet tuh, ngerti kan? Nggak apa-apa belajar nahu sorob harus, tapi ngitungnya tuh jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa persentase tuh bisa. 30% dari 100, 30 misalnya. 40% dari 100, 40. 10% dari 50 itu berarti 5.000, Pak. Pengen begitu tuh maksudnya tuh.
ya belajar itu, maksudnya belajar itu tuh harus ada di pondok. Hitung-hitungan, belajar hitung-hitungan cepet tuh biar nggak usah minimal ngitungnya rada cepet lah. Pondok tuh harus begitu, nah. Bukan koyong-koyong ilmu agama tok melulu, enggak. Terus juga kelihatan lulus-lulus, coba anak pesantren dijajarin sama anak sekolah. Kamu anak pesantren seru gitu. 4 kali 6 tambah 2 tambah 3 ret. Nih, 4 kali 6 tambah mumet mukanya, abang ngorot. Harus lebih pintar begitu. Nah, mau putra putri minggu depan nanti di sistem. Ya syukur-syukur nggak usah akar-akaran lah, calistung kan ada 4. Tambah, kurang, bagi, kali. Bisa nggak? 4 hitung-hitungan nih. 4 hitung-hitungan nih dari anak ibtidak sampai anak wusta sama anak ulian. Sampai ke bab yang ribet tuh bisa gitu loh maksudnya. 4 aja 4. Nggak usah ke akar-akaran. Nggak usah bilang kilo-kiloan dulu, 4 aja dulu. Teret, tapi pengen begini santri tuh. Wis kubus mah belakangan, yang penting 4 dulu. Kalau 4-nya mateng, jadi kepalanya udah terlatih tuh. Mumpung kamu lagi cerdas-cerdasnya ini. Subuh bangun, meskipun kadang tidur lagi juga, meskipun dipaksa juga, zuhur sholat, asar sholat. Yang sorop penting, tapi ada pelajarannya sehari sekali aja itu tuh. Dibimbing sama Mang Sirot sama Sonip, cuk latihan. Kalau bisa mah sentral aja nggak apa-apa, habis asar atau apa latihan menghitung. Kalau habis asar jangan ngaji nahwu, tumpul aja kepalanya. Tapi suruh pada ngitung semua. Nggak usah belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika ya satu. Kalau pinter pengen bahasa Inggris harus pindah ke Amerika atau di Kediri ada namanya apa tuh namanya kampung itu, kampung apa namanya, terus pokoknya di sana aja. Nggak bisa kita orang Plumbon ngomong bahasa Inggris tuh. Belajar bahasa Inggris saya apa juga, guru-guru nggak ada yang bisa. Guru bahasa Inggris nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena setiap hari beli gorengan ngomongnya kembalian, susuk apa nggak bisa. Nah, kalau pengen spesialis belajar matematika, spesialis belajar fisika, biologi, geografi, namanya spesialis. Kesehatan. Sebelum ke spesialis kamu bisa hitung-hitungan dulu yang benar. Hitung-hitungan itu pakainya otak, pakainya. Jangan sampai kamu pada nggak bisa ngitung. Dapat informasi anak-anak SMA sekarang pada nggak bisa ngitung. Bahkan untuk kembalian jajannya sendiri itu nggak bisa. Nanti Abi pengen coba, pengen tahu gitu tuh. Barangkali seminggu lagi tak tanyain sakif apa 4 kali 8 pengen ngerti semingguan lagi tuh. Kalau memang anak-anak ini pada nggak bisa ngitung, berarti zaman ini sama saja anak-anak pada nggak bisa ngitung. Ya mending we pondok nggak bisa ngitung, nggak belajar lah. Sekolahan kalau nggak bisa ngitung ya malu-maluin. Tapi jangan sampai nggak bisa, harus bisa. Allahu a'lam.